Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video kali ini kelanjutan dari series 3 Sekawan seperti apa, Kang? Boleh nggak diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, jadi untuk kelanjutan series yang 3 Sekawan, di video sebelumnya mereka kan sudah melakukan interview ya, sampai akhirnya mereka keterima kerja, udah ditempatin tuh bagian apa-apa aja. Si Erwin di gudang, terus si Tata sama si Rio bagian produksi. Akhirnya mereka pulang tuh kan, karena memang waktu di pabrik pun mereka sudah mendapatkan teror-teror yang lumayan lah. Nah, pasca mereka pulang ke kosan, ke kos-kosan, mereka langsung istirahat tuh. Nah, pagi-pagi sekitar jam 6 baru pada bangun si Erwin, Tata sama Rio ini. Ya, kebiasaan anak muda, pagi-pagi bangun tidur apa sih kerjanya, paling cuma ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah, si Erwin, Tata sama Rio ini dia lagi ngobrol-ngobrol sambil ngopi nih di depan kosan. Lagi pada ngobrol, ngebahas kejadian-kejadian semalam gitu kan, sampai ngebahas masalah anak-anak kecil yang lari ke lorong, ke gudang, ternyata pas di Uber nggak ada tuh, nggak ketemu gitu kan. Lagi asik-asik ngobrol. Nah, si Tante Siti yang merupakan tantenya si Rio, itu dia keluar dari rumah, tapi penampilan nggak biasa nih. Nggak seperti biasanya gitu. Dia dandan cantik, pakai wangi-wangian juga. Pokoknya dari dandanannya ini udah kayak ABG banget lah si Tante Siti ini. Kalau dinilai dari segi usia, gak pantes lah seorang wanita dengan usia segitu dandan kayak ABG gitu kan. Pakai celana jeans yang bener-bener ketat gitu kan. Nah, si Erwin nanya kan, "Yuk, itu tante lo mau kemana tuh? Tumben-tumbenan dandan kayak gitu, kayak orang kasmaran aja tuh." Ya juga ya. Dipanggil dah tuh sama si Rio kan. "Tan, mau kemana nih? Tumben jam segini udah dandan, udah cantik banget, baru juga jam 6. Kamu yo pengen tahu aja urusan orang tua. Ya biasalah yo. Tante mau jalan nih. Jalan sama siapa?" Kata si Rio kan. "Hati-hati loh Tan, zaman sekarang tuh banyak cowok buaya loh. Nanti malah dimanfaatin doang, minta ini, minta itu. Taunya cuman morotin doang nantinya gitu kan." Kata si Rio ini. "Ya enggak lah yo. Orang yang jalan sama tante kan duda, kaya lagi. Siapa Tan?" Gitu. Penasaran si Rio nih, karena di enggak juga ini kan tantenya. Kalau sampai dia cuma dimanfaatin oleh laki-laki, dia merasa ikut bertanggung jawab gitu kan, si Rio ini. "Sama siapa Tan jalannya?" "Itu sama Pak Haji Dadang." "Haji Dadang yang mana Tan?" "Lah itu rumahnya yang sebelah kosan kita," kata si Tante Siti ini. "Oh, Haji Dadang itu memang dia duda Tan?" "Duda dia. Gak punya anak juga. Katanya sih dulu anak-anaknya pada meninggal. Makanya dia sampai sekarang gak mau nikah lagi. Gak mau hubungan lagi. Karena masih trauma sama kejadian waktu dulu. Anak dan istrinya semua meninggal karena kecelakaan. Tapi sekarang ini gak tahu kenapa nih si Haji Dadang ini deketin tante. Ya tante juga kan udah lama sendiri. Tante kesepian juga. Ya mudah-mudahan aja tante ada jodoh nih sama Pak Haji Dadang." "Oh ya kalau gitu mah boleh aja sih Tan. Tapi bener nih si Haji Dadangnya serius sama tante. Ntar malah dimanfaatin doang." "Ya mau manfaatin apa sama tante? Dia udah kaya raya, rumah makannya banyak. Tante mah cuma punya kosan doang. Ya mudah-mudahan aja jodoh tante," gitu kan. Kata si Tante Siti ini. Ngobrol aja tuh ngalir ngidul tuh. Setelah itu, "Ya udah tuh Tan, hati-hati aja di jalan. Cuman ntar malam boleh nggak kita pinjam motor tante lagi?" "Ya tinggal pakai aja. Kan tante nggak pakai motor ini. Tante kan jalannya bawa mobil sama Pak Dadang. Tapi kalau misalnya mau ambil motor ya kamu ambil aja kuncinya dulu sekarang. Takutnya tante nanti pulang malam. Jadi nggak bisa ketemu." "Ya udah tuh Tan, nggak apa-apa," gitu, kata si Rio ini. Akhirnya si tantenya tuh pamitan, berangkat dia. Dan memang di depan gerbang kosan itu sudah ada mobil nungguin si Tante Siti ini. Yang disinyalir sebagai mobilnya si Haji Dadang. Sedikit mengulas tentang Haji Dadang. Haji Dadang ini dia memang tetangga dekatnya Tante Siti. Dan Haji Dadang ini dia punya usaha di bidang kuliner. Dan konon katanya usahanya ini menyebar di beberapa daerah. Jadi dia punya cabang di tiap daerah tuh si Haji Dadang ini. Rumah makannya ini benar-benar maju. Setiap tahun pasti buka cabang dia. Sampai katanya sudah 20 lebih cabang dari rumah makannya Haji Dadang. Ya memang kalau di kita kan orang-orang kita
Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, kata orang-orang yang gak suka sama Haji Dadang, itu mereka menyebar fitnah, menyebar rumor. Gak tahu sumbernya dari mana, bahwa Haji Dadang ini ikut pesugihan. Katanya, itu rumor yang beredar di lingkungan. Tapi lingkungan sekitar Haji Dadang pun gak terlalu percaya sama rumor seperti itu. Karena rumor-rumor itu keluar dari luar daerah juga. Dari tempat-tempat usahanya Haji Dadang. Jadi dianggapnya itu cuman trik buat ngejatuhin Haji Dadang gitu kan. Walaupun sebenarnya memang ada keanehan juga atas kematian anak-anaknya Haji Dadang sama istrinya. Karena walaupun meninggal dengan wasilah kecelakaan, tapi nggak logis. Nggak logisnya tuh kecelakaannya nggak terlalu parah, tapi kenapa istrinya dan ketiga anaknya bisa sampai meninggal. Apalagi Haji Dadang pun ikut di mobil itu. Tapi Haji Dadang selamat, nggak ada cedera apapun. Tapi masyarakat berpikir positif aja karena mungkin memang Haji Dadang ini belum waktunya meninggal. Nah, memang sudah lama bertahun-tahun dia menduda, nggak pernah cari pasangan. Baru sekarang nih si Haji Dadang berhubungan dengan si Tante Siti, tantenya si Rio itu yang punya kosan. Gitu. Nah, si Erwin, Tata sama Rio malah ngerumpi tuh ngomongin si Haji Dadang dan si Tante Siti gitu kan. Malah istilahnya si Rio ini pun ada kecurigaan juga karena pernah mendengar rumor tentang Haji Dadang. Win, tak, gua sebenarnya takut juga nih kalau sampai-sampai si Tante Siti sama si Haji Dadang ini jadi bener nikah. Lah takut kenapa yo? Bukannya enak. Haji Dadang kan orang kaya raya, gak punya anak juga. Nanti kan kalau Haji Dadang meninggal hartanya bisa ke Tante Siti semua, ke Tante lo. Kita kan juga bisa ikut-ikutan kecepretan dah gitu. Si Erwin ini. Ya bukan gitu Win, lo kan tahu sendiri. Gua sendiri pernah denger rumor kalau si Haji Dadang ini make yang gituan. Make apaan? Pesugihan. Lah itu kan cuma rumor gak terbukti. Buktinya kan tuh si Haji Dadang gak pernah tuh kita lihat ngelakuin hal-hal aneh. Ya juga sih, tapi kan yang namanya rumor berdasarkan fakta juga tadinya. Ya gak tahu juga lah, yuk berdoa aja dah. Mudah-mudahan si Tante Siti ini benar-benar selamat, terus benar-benar bisa nikah sama si Haji Dadang. Jangan mikirin macam-macam lah, kata si Erwin ini. Ya juga sih Win, oh ya ngobrol-ngobrol ngalir ngidul gitu kan. Nah, singkat cerita, tibalah ke waktunya Rio, Tata, dan Erwin untuk berangkat ke tempat kerja. Nah, jam sudah menunjukkan 6:30 malam. Habis mereka sholat maghrib, udah persiapan tuh. Nyiapin bekal gitu kan, karena memang buat ngirit duit juga. Jadi bawa bekal dari rumah gitu kan. Nyiapin nasi segala macam. Ya anak kosan lah, makan sama apa sih gitu kan. Setelah itu langsung udah cabut tuh 3 orang ini pakai motornya si Tante Siti. Karena memang kebetulan udah jam 7, si Tante Siti belum pada pulang tuh. Kayaknya masih asik jalan sama si Haji Dadang, gak tahu lagi ngedate kemana dia gitu kan. Akhirnya bawa motor si Tante Siti langsung berangkat ke lokasi tempat bekerja. Ke pabrik tempat pengolahan air kelapa itu. Nah singkat cerita, sampailah mereka ke gerbang pabrik. Turun dari motor, gerbang langsung dibuka tuh. Kret, gerbang besi langsung dibuka. Ada satpam yang waktu pertama kali mereka datang ke pabrik udah bertengger jaga di pos. Bukain pintu buat si Erwin, Tata sama Rio. Nah masuk udah gak banyak omong kan, masuk nih. Langsung ngobrol sama tuh satpam gitu kan. Mas, udah pada datang nih karyawan? Udah dari tadi juga. Kalau yang udah biasa kerja di sini, yang senior-senior, itu jam 6 maghrib udah pada datang. Cuman biasanya mereka istirahat dulu di sini, gitu kan, di kantin, di belakang gudang tuh, pada istirahat di sono. Ya emang belakang gudang ada apa Mas? Belakang gudang kan perumahan. Tempat tinggal para karyawan kan belakang gudang. Oh gitu. Si Rio itu kan si Rio yang lagi ngomong sama si satpam tuh. Nah si Erwin dari belakang, yang noel si Tata tuh. Tata, lo nyium gak? Apalagi sih Win, lo tiap kali datang ke sini nyium terus. Emang nyium apaan? Lo cium dah, bau bangke. Ini si satpam makan apaan sih? Kok baunya bau bangke banget? Tanya tuh si Rio yang lagi ngomong, kecium gak sama dia? Yuk, apa sih lo? Gue kan lagi ngomong. Sini dulu yuk. Nah, si Rio nyamperin ke si Erwin kan. Apa sih Win? Lo kecium kagak? Nyium apaan? Bau bangke. Kagak dah, kagak nyium bau bangke. Lo aja kali yang belum mandi. Tadi mandi dulu gak lo? Ya mandi kan, kita barengan tadi mandi. Ya juga ya. Masa cuma lo doang yang mau bangke? Ya mungkin bangke apa kek? Kodok kali gitu kan, kata si Tata ini. Udahlah, gak usah mikir yang macam-macam Win. Baru pertama mau kerja kok udah ngomong yang gak macam-macam aja gitu.
Si Rio nyamperin lagi ke satpam gitu kan. Mas, ini kita langsung kerja apa gimana? Nah, kebetulan tadi si Pak Gatot udah pesen sama saya. Lah, siapa lagi tuh Pak Gatot? Ya elah, ya bos kita lah. Oh, bos kita yang kakek-kakek itu Pak Gatot namanya? Iya, itu Pak Gatot. Nah, kata Pak Gatot, Mas Tata sama Mas Rio langsung aja ke tempat produksi. Nah, kalau Mas Erwin, kata Pak Gatot tuh suruh ke ruangannya dulu sebelum ke gudang. Oh gitu, emang mau ngapain sih disuruh ke ruangan Pak Gatot dulu? Ya nggak tahu lah Mas, saya cuma dititipin pesan kayak gitu. Langsung aja dah ke ruangannya Pak Gatot gitu kan. Ya udahlah kalau gitu, Tak, yuk gua langsung ke ruangan Pak Gatot, lo berdua langsung aja ke lokasi pabrik, ke tempat kerja. Gua juga pengen tahu ada apa sih Pak Gatot manggil gua dulu ke sana. Ya udah Win, kita berangkat dah gitu kan. Ayo si Tata sama si Rio langsung berangkat tuh ke lokasi tempat kerja. Diikuti sama si satpam, takutnya belum tahu gitu kan. Diantarin sama si satpam tuh Tata sama Rio. Nah si Erwin dia langsung jalan ke kantornya si Pak Gatot gitu kan. Sambil di perjalanan dia mikir, sambil jalan tuh dia mikir gini, gua tadi beneran nyium bau bangke, nyengek banget tuh bau. Tapi masa iya si Tata sama si Rio nggak nyium apa-apa, kata si Erwin ini sambil jalan. Nah sudah dekat ke kantornya si Pak Gatot, dia berpapasan, si Erwin ini berpapasan sama cewek yang waktu dulu ngasih minuman ke Erwin, Tata sama Rio. Berpapasan dia, bertatapan muka. Tapi anehnya si cewek ini dari pertama kemarin ketemu sampai hari kedua ketemu sama tuh cewek, dia selalu jalan menunduk. Dan wajahnya tertutupi sama poni rambutnya, gak kelihatan. Dan sewaktu berpapasan sama tuh cewek, si Erwin yakin banget dia nyium namanya minyak melati dari tubuhnya tuh cewek. Ini cewek udah penampilan kayak gitu, bau minyak melati. Malam mbak, nyapa si Erwin ini, malam mbak. Tapi si tuh cewek gak nyaut salamnya si Erwin. Noyod aja jalan ke depan gitu kan. Itu orang sombong amat pikiran si Erwin ini. Ngedumel aja dia tuh sambil jalan. Nah sampailah dia ke ruangannya si Pak Gatot, langsung ketuk pintu kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, masuk Win, udah Bapak tunggu gitu kan, kata si Pak Gatot ini. Masuklah dia langsung. Ya Allah, apa lagi si ini, kata si Erwin. Apa? Waktu dia membuka pintu, push, dari dalam ruangan si Pak Gatot itu angin berhembus keluar menerpa tubuhnya si Erwin. Masih mending kalau angin doang. Si angin yang berhembus dari ruangannya Pak Gatot sewaktu Erwin membuka pintu, itu tercium aroma kembang setaman dari ruangan Pak Gatot. Makanya sampai dia, ya Allah, apalagi sih ini gitu. Akhirnya dia masuk. Ada apa Pak? Kata Pak Satpam, katanya Bapak manggil saya. Ya Win, nih sebelum kamu ke gudang, kamu bawa ini nih. Bawa apa Pak? Nih. Nah si Pak Gatot nunjukin ke meja. Ternyata di atas meja sudah ada nampan berisi apa? 1 piring kembang setaman dengan 2 gelas yang gak tahu isinya apa. 2 gelas minuman dan sepiring kembang setaman. Loh, ini apa Pak? Udah kamu gak usah banyak tanya Win. Kamu bawa ini, simpan di gudang, di meja tempat nyimpan sesaji. Waduh, Pak Gatot, ini tuh malam Pak. Ngapain sih di pabrik nyimpenan kayak gini? Kamu ini. Duduk dulu. Kayaknya si Erwin suruh duduk tuh. Duduklah si Erwin tuh di depan si Pak Gatot. Win, kamu ini di sini kerja. Kamu ikutin aja apa yang Bapak suruh. Ini tuh syariat namanya Win. Yang namanya kita punya perusahaan, punya pabrik. Kita bukan cuman gede modal doang. Kita pun mesti gede magic. Lah saingan kita perusahaan tuh banyak. Kalau nggak pakai yang kayak gini, bisa bangkrut Bapak. Oh gitu Pak? Nah terus ini fungsinya buat apa? Ya sesaji ya buat makanan lah. Makanan apa Pak? Ya, makanan setan. Oh gitu. Nah terus cuman ini doang Pak? Ya itu doang. Cuma nanti itu kan di dalam gudang sudah ada dupa. Kamu tinggal bakar aja tuh dupa. Simpan tuh sesaji di samping tuh dupa. Ya udah tuh Pak, gitu doang. Iya udah gitu doang. Nah terus itu yang di gelas apaan Pak? Udah nggak usah banyak tanya, kamu simpan aja ada di sana. Nanti pun Bapak ke sana kok ngecek gitu. Kata si Pak Gatot ini. Bapak lagi banyak kerjaan, udah sekarang bawa aja ke sana. Ya udah tuh Pak, pamit. Langsung dibawa tuh nampan. Sambil tuh bawa nampan, kata si Erwin ini apa? Bau amis. Ini gelas tuh kopi atau apa? Hitam banget.
Karena memang suasananya kan remang-remang tuh, suasana kantornya si Pak Gatot ini. Jadi nggak terlalu jelas apa yang ada di dalam gelas. Dia bawa langsung keluar dari ruangannya si Pak Gatot, berjalan ke arah gudang. Selama berjalan ke arah gudang, dia tuh mencium bau amis dari nampan. Dia cium-cium. Dia cium-cium tuh gelas. Ini kok gelas bau amis amat sih, kayak darah gitu kan. Akhirnya karena penasaran si Erwin, dia celupin jarinya, telunjuknya ke dalam gelas. Dia celupin tuh ke dalam gelas, kok kental. Pas dia angkat apa? Merah lah telunjuknya si Erwin. Ternyata apa? Yang di dalam gelas itu darah. 2 gelas itu isinya darah semua. Pantesan berbau amis. Agak gemetar juga si Erwin. Kenapa ini darah? Ini ritual apa? Sesaji buat apa? Kenapa sampai di dalam gelas ini isinya darah semua? Ini darah orang apa darah hewan gitu kan? Pikiran si Erwin ini. Akhirnya dia sambil berpikir macam-macam. Dia muter otak, nerka-nerka. Ini darah hewan apa darah manusia? Dia sambil berjalan terus ke arah gudang. Lampu penerangan sepanjang lorong menuju gudang, itu lampunya benar-benar suram. Udah kayak di rumah-rumah sakit angker lah lorongnya tuh. Lampu kedap-kedip. Belum lagi lampunya tuh lampu warna kuning kan yang 5 watan kayak gitu. Suasana malam mencekam, bawa sesaji bau amis, darah isinya. Dia sambil gemeteran, agak takut juga si Erwin. Dia terus berjalan menuju ke arah gudang, tempat dia bekerja. Selama Erwin berjalan ke arah gudang, itu dari ruangan si Pak Gatot sampai ke gudang, jarak paling cuma 100 meter. Tapi yang Erwin rasakan selama berjalan seperti seharian gak nyampe-nyampe. Sampai benar-benar merasa lelah. Mungkin karena didasari rasa takut, rasa penasaran. Apalagi didukung dengan suasana yang benar-benar mencekam. Perjalanan 100 meter itu terasa sangat-sangat jauh. Apalagi selama Erwin berjalan, banyak hal-hal aneh yang Erwin rasakan. Selama Erwin berjalan seperti ada sosok yang terus memperhatikan dia. Ketika dia menengok ke belakang, gak ada orang. Tapi dia yakin, instingnya berkata bahwa dia sedang diperhatikan. Dia melihat ke sekeliling, gak ada apa-apa. Akhirnya Erwin terus berjalan, sambil dia terus merasa ketakutan juga. Akhirnya sampailah Erwin di depan pintu gudang. Ketika dia menoleh ke arah kanan, di sana kan banyak tumpukan buah kelapa. Tapi waktu Erwin menengok ke arah kanan, sepintas dia melihat bukan kelapa, bukan tumpukan kelapa, tapi tumpukan kepala manusia. Sampai Erwin mengucak-ngucak mata. Gak yakin sama apa yang dia lihat. Dia ngucak-ngucak mata sambil dia pegang nampan, dia kucak-kucak mata, dia lihat lagi, masih kepala orang. Sampai 3 kali Erwin mengucak-ngucak mata dengan kaki gemetaran. Pas dia mengucak-ngucak mata yang ketiga, dia buka mata, dia lihat ternyata tumpukan kelapa. Aduh, ini gara-gara suasana kayak gini nih, sampai halusinasi gua. Gua tadi 2 kali lihat itu tumpukan kepala orang, bukan tumpukan kelapa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan. Ngedumel si Erwin, ngeluh dia. Akhirnya dia buka tuh gudang. Ketika gudang terbuka, aroma dari dalam gudang benar-benar bau busuk. Bau busuk, bau bangkai. Dan ternyata di dalam gudang itu nggak ada apa-apa. Logikanya yang namanya gudang penyimpanan sebuah pabrik, itu pasti ada bahan-bahan produksi, bahan mentah atau apa. Di dalam kosong melompong yang ada cuma meja tempat ritual. Ini gua suruh jaga gudang produksi, gudang pabrik, apa gua disuruh jaga gudang pesugihan gitu kan, pikiran si Erwin ini. Ini sih gudang ritual gitu. Akhirnya dia berani diri masuk. Walaupun dia sebenarnya agak mual juga mencium bau busuk dan bau amis dari dalam gudang. Sampai dia ke dalam, ke tempat penyimpanan sesaji. Ternyata di atas meja itu tumpukan kepala binatang yang waktu kemarin dia interview, waktu dia ngecek ke gudang, itu masih ada di sana. Dan dari pandangan si Erwin itu udah mulai muncul belatung dari kepala-kepala hewan yang disimpan di atas meja. Tapi karena memang gak ada instruksi dari Pak Gatot untuk membuang kepala binatang itu, Erwin gak berani menyentuh. Dia biarkan saja, walaupun agak mual, jijik dia melihatnya. Akhirnya si nampan tadi dia simpanlah di atas meja, langsung dia bakar dupa. Sambil dia bakar dupa, dia berpikir ini sebenarnya ritual apa? Untuk menjaga pabrik atau untuk pesugihan?
Ini darah pun darah apa? Apa darah ayam, darah orang sih? Kok baunya amis amat gitu. Amis banget baunya. Benar-benar amis. Saking amisnya sampai dia pun mual mencium bau amis darah dari dalam gelas itu. Lagi asik berpikir, bengong sambil liatin tuh dupa yang nyala. Asap dupa mengepul menyelimuti ruangan gudang itu. Tiba-tiba apa? Dari arah belakang ada orang yang menyentuh pundaknya Erwin. Puk! Kaget bukan main Erwin. Sampai Erwin tersentak. Spontan Erwin langsung menoleh ke belakang. Berbalik ke belakang. Ternyata Pak Gatot yang menyentuh pundak Erwin. Pak Gatot, ada apa Pak? Katanya nanti mau kesininya. Enggak Win, Bapak mau ngecek doang, takutnya kamu salah nyimpen. Ya enggak lah Pak, uang mejanya cuma ini doang. Iya sih. Nah itu Pak, kepala hewan gak dibuang apa? Itu udah keluar belatung. Udah, kamu jangan banyak omong. Udah biarin aja, kamu kerja di sini cuma nungguin gudang. Ya sih Pak, tapi kan masa nggak cici sih Pak? Itu kepala hewan udah pada belatungan Pak. Udahlah, jangan banyak omong. Akhirnya Pak Gatot ini nyentuh tuh gelas. Dan apa yang bikin Erwin kaget, Erwin shock, gelas yang berisi darah diambil sama Pak Gatot, diminum di depan Erwin. Seperti minum kopi. Bapak, itu kan kaget si Erwin. Itu kan Pak. Apa sih Win? Ini tuh enak. Bapak sengaja beli ini mahal loh. Tapi kan Pak, itu kan darah Pak. Kamu ini, udah kamu jangan banyak omong. Ini buat Bapak. Dia minum tuh. Gelas berisi darah. Dia diminum sama Pak Gatot. Erwin cuma berdiri bengong, syok, kaget melihat Pak Gatot meminum darah itu. Sampai dia bergetar, gemeteran, syok, takut, kaget juga. Lihat Pak Gatot, sosok si kakek tua renta pemilik pabrik meminum darah di atas nampan. 2 gelas yang berisi darah habis diminum oleh Pak Gatot. Dan Pak Gatot seperti yang merasa nikmat, benar-benar merasa nikmat begitu dia meminum darah itu. Erwin sampai geleng-geleng kepala. Di dalam hati dia berdoa, ya Allah, lindungi saya ya Allah. Ini sebenarnya apaan? Ini apa? Dia benar-benar kaget. Seumur-umur baru pertama kali dia lihat orang minum darah. Dan setelah minum darah, dengan tanpa banyak omong, si Pak Gatot langsung berbalik ke belakang berjalan keluar dari gudang, meninggalkan Erwin yang berdiri terpaku ketakutan. Setelah Pak Gatot keluar dari dalam gudang, Erwin baru memberanikan diri untuk berjalan. Berjalan dengan tergesa-gesa ingin sampai cepat keluar dari gudang. Begitu Erwin sampai depan pintu gudang yang tadinya terbuka, tiba-tiba tertutup dengan kencang. Puh! Erwin terkunci di dalam. Erwin menggedor-gedor pintu, manggil-manggil Pak Gatot. Pak Gatot, Pak, gitu kan. Sambil terus gedor-gedor pintu. Ketakutan si Erwin. Benar-benar ketakutan. Pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dan terkunci. Apalagi kunci gudang nempel di pintu luar. Erwin benar-benar ketakutan. Dia sampai menangis sambil terus-terusan menggedor-gedor pintu, manggil-manggil Pak Gatot. Tapi Pak Gatot seperti yang tidak mendengar suara teriakan dan tangisan Erwin. Akhirnya karena capek teriak-teriak, gak ada sautan, gak ada orang yang nyamperin ke gudang untuk membantu Erwin membuka pintu. Akhirnya Erwin cuma duduk dia di bawah pintu sambil dia menangis terseduh-seduh. Ya Allah, ya Robbi, ini apa? Kenapa kok nasib saya seperti ini? Akhirnya Erwin berusaha menenangkan diri. Dia berusaha menenangkan diri. Dia tenang-tenangin diri. Dia tarik napas, dia keluarin napas. Sambil Erwin berpikir, ini sebenarnya apa? Saya ini di mana sebenarnya? Ini tuh pabrik tempat kerja atau apa? Gitu kan. Begitu Erwin menoleh melihat ke tempat penyimpanan sesaji. Sepintas Erwin melihat sosok bayangan-bayangan manusia sedang mengerumuni tempat penyimpanan sesaji. Erwin ngucek-ngucek terus matanya. Yakinlah setelah sekian lama dia ngucek-ngucek mata, dia melihat ke arah tempat penyimpanan sesaji. Yakin Erwin bahwa itu sosok orang, sosok manusia berkerumun di depan tempat penyimpanan sesaji. Erwin benar-benar kaget. Dari mana datangnya sosok-sosok itu?
Dia duduk ketakutan, bergetar ketakutan. Badannya gemeteran. Gak bisa berbicara sepatah kata pun. Gak ada satupun kata terucap dari mulutnya Erwin. Dia terus melihat ke arah sosok itu. Kakinya seperti terpaku. Dia duduk terdiam. Gak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Sewaktu Erwin duduk terdiam sambil ketakutan melihat ke arah meja tempat penyimpanan sesaji, tiba-tiba salah satu sosok yang sedang mengerumuni sesaji itu, dia berjalan merangkak ke arah si Erwin. Berjalan merangkak ke arah si Erwin dengan gerakan tubuh yang benar-benar seperti hantu-hantu di film horor. Erwin semakin ketakutan. Sosok itu semakin mendekat ke arah Erwin, berjalan merangkak ke arah si Erwin. Saking takutnya, akhirnya Erwin terpingsan di dalam gudang. Erwin pingsan di dalam gudang karena benar-benar takut, shock melihat sosok-sosok seperti itu. Kita biarkan dulu Erwin terpingsan di dalam gudang. Kita langsung ke Tata sama si Rio. Tata sama Rio setelah berpisah sama Erwin di depan pabrik, diantar sama tuh satpam, dia langsung diarahin sama tuh satpam ke tempat kerjanya mereka yang merupakan bagian produksi. Tempat kerja Tata dan Rio itu seperti aula, ruangan, dan di dalam ruangan itu ada mesin-mesin. Entah mesin buat apa aja. Cuman yang di pikiran Tata sama Rio itu mesin mungkin untuk produksi pengolahan air kelapa itu. Dan ada bak-bak penampungan yang disinyalir sama Tata dan Rio, itulah tempat penampungan air kelapa yang nantinya difermentasi. Nah, setelah sampai di pintu ruangan tempat mereka bekerja, si satpam pamitan. Nah, ketika si satpam pamitan berbalik berjalan kembali ke depan pabrik, si Tata sama si Rio liatin aja tuh satpam. Karena apa? Benar kata si Erwin waktu di depan, begitu si satpam berjalan pergi, terciumlah aroma bangkai sama Tata dan Rio. Yuk, beneran yuk. Bau bangke. Apa sumber dari itu satpam ya? Ya kayaknya sih. Tapi kenapa tadi waktu kita jalan sama tuh satpam gak kecium apa-apa? Kenapa baru sekarang keciumnya? Ya gak tahu juga yuk. Waduh, gua khawatir sama si Erwin nih. Udahlah, si Erwin kan udah datang ke Pak Gatot. Dia langsung kerja, langsung ke gudang. Nanti kita bubar kerja langsung nyamperin ke si Erwin, kata si Rio ini. Yaudah tuh, ayo dah masuk dah. Masuk dah ke dalam. Wah, memang terdengar suara mesin berbunyi, berjalan gitu kan. Banyak orang, dihitung sama si Tata dan Rio, itu ada sekitar 20 orang yang sedang bekerja di dalam pabrik. Cuman, ada keanehan di sini. Semua orang yang bekerja di dalam pabrik itu pakaiannya seragam. Ya namanya juga di pabrik pasti pakaian seragam kan. Tapi bukan pakaian seragam seperti di pabrik-pabrik biasa. Pakaian seragam mereka itu seperti jubah putih. Kayak daster, kayak terusan. Kayak orang-orang yang bekerja di lab-lab kesehatan. Pakaiannya itu putih semua. Yuk, ini orang-orang kok pakaiannya sama ya? Gak punya mode atau apa? Bukan gak punya mode. Ya mungkin aja tak seragam di perusahaan ini kayak gitu. Tapi gua si ogah pakai seragam kayak gitu. Kayak kuntilanak kita nanti. Kunti duda kali. Ya enggak juga lah yuk. Tapi dilihat-lihat seragam semua ya pakaiannya. Iya putih-putih. Udah suasana kayak gini. Pakaian putih-putih. Serem amat dah. Yuk coba lu perhatiin dah. Itu kok orang-orang gak ada yang ngomong ya. Ya mungkin peraturannya kayak gitu tak. Udahlah gak usah banyak ngomong. Lah terus kita kerja apa? Iya ya kerja apa kita? Ini kita nanya ke siapa nih? Coba dah tuh, lo tanya tuh sama yang duduk tuh. Nah, ada yang duduk di situ. Pakaian sama semua, putih-putih. Udah kayak di mana gitu lah. Pakaian putih-putih. Akhirnya si Tata sama si Rio nyamperin tuh ke salah satu orang yang lagi duduk di meja. Yang disangka sama Tata dan Rio mandor di dalam ruangan itu. Nyamperin dah si Tata sama si Rio ke sana. Maaf mas, saya karyawan baru, kata si Rio. Kita kerja apa ya sekarang? Akhirnya si sosok orang itu berbalik kan ke arah si Tata dan si Rio. Anehnya apa? Muka seorang itu pucat pasi. Pucat pasi. Gak ada kayak orang yang punya darah setetes pun di dalam tubuhnya. Si orang itu cuma menyeringai, tersenyum. Udah wajah pucat, senyumnya kayak gitu. Serem dah kelihatannya. Mas, kita kerja apa? Kata si Rio ini. Oh kalian bagian sana. Dia cuma nunjuk ke arah lokasi mesin.
Dan kelihatannya tuh mesin seperti mesin yang menjadi induk mesin-mesin lain buat operasi. Nah, itu kerja kalian. Tempat kalian kerja di situ tuh, pojokan itu, kata si sosok itu. Nah, kita kerja apa di sana? Ya kalian cuma nungguin mesin doang. Di situ ada kursi 2, kalian duduk aja di situ. Gitu kan. Kata si orang itu. Udah tuh Mas, langsung udah jalan tuh. Sambil berjalan kan si Tata sama si Rio ngomong gitu. Ya, tuh orang kok sinis amat ya. Gak ada bercanda-bercandanya. Ngomongnya juga datar kayak gitu. Ya udahlah, namanya orang kan beda-beda, tak. Ya udahlah, yang penting kita kerja aja gitu kan. Kata si Rio. Akhirnya jalan tuh 2 orang. Jalan langsung duduk dah tuh di depan mesin. Seperti mesin operator gitu dah. Nah, kita ngapain tak sekarang? Ya katakan suruh duduk doang. Enak juga dah. Kita cuma suruh duduk doang. Ya udahlah, duduk aja gitu kan. Buka rokok, ngerokok dah tuh 2 orang ini. Ngerokok sambil nungguin tuh mesin gitu kan. Sebenarnya nggak ditungguin pun kan mesin mah tetap berjalan. Aneh sebenarnya. Di pikiran tetap pun bener-bener aneh. Kita kerja cuma nungguin mesin doang. Sebenarnya kan nggak kita tungguin juga mesin tetap jalan ya. Ya iya sih. Ya enak lah kita. Si Erwin mah suruh nungguin gudang. Kita nungguin mesin. Enak kan? Udahlah. Lo syukuri aja dah. Ini kayaknya pertolongan dari Tuhan. Kita dikasih kerja enak nih. Cuma nungguin mesin doang. Nggak kita tungguin juga jalan tuh mesin. Ya udah dah. Akhirnya ngobrol ngadal ngidul gitu kan si Tata sama si Rio ini. Sambil memperhatikan karyawan-karyawan lain yang sedang bekerja. Semua karyawan yang bekerja dalam ruangan itu benar-benar khusyuk. Benar-benar khusyuk. Pikiran mereka sepertinya semua terfokus ke pekerjaan. Gak ada satu orang pun yang berbicara. Wah, ini nih yo, yang namanya karyawan teladan kayak gini nih. Gak ngomong, gak apa di dalam pabrik, tetap bekerja aja. Banyak kerja daripada banyak ngomong. Ini yang kayak gini nih. Ini benar-benar karyawan teladan. Mesti kita pakai contoh yang kayak gini. Iya sih ya. Baru pertama kali gue lihat yang namanya karyawan pabrik gak pernah ngomong sama sekali. Apa gagu ya mereka? Ya enggak juga. Yuk, buktinya yang tadi kan bisa ngomong. Ya juga sih. Lagi asik ngomong. Tiba-tiba apa? Tercium bau-bauan. Bau-bauan yang benar-benar menyengat. Benar-benar menyengat. Yang pertama tercium oleh mereka itu aroma bau minyak melati. Dan bau minyak air mata duyung. Mungkin teman-teman semua tahulah minyak air mata duyung seperti apa. Yang biasa digunakan di beberapa daerah untuk meminyaki jenazah. Tercium bau aroma air mata duyung. Yuk, bau-baunya gua kenal nih. Apaan? Lalu cium dah. Ini bau minyak air mata duyung kalau gua salah. Lalu tahu dari mana aroma kayak gini bau minyak air mata duyung? Ya gua tahu lah, gua kan pernah ikut ziarah ke tempat orang meninggal, takziah. Nah ini nih, bau minyak air mata duyung tuh kayak gini yuk. Masa iya sih tak? Beneran yuk. Ini air mata duyung, gak salah lagi dah gua. Ini campur sama melati nih. Kenapa ya? Ini pabrik kok horor amat sih. Masa karyawan pakai minyak wangi kayak gituan? Ya nggak tahu juga yuk. Nah lagi asik ngomong. Nah korek api si Rio jatuh. Kotrak gitu kan. Apa yuk yang jatuh? Wah korek api. Akhirnya si Rio jongkok kan. Begitu dia si Rio jongkok, ngambil tuh korek api. Tanpa sengaja si Rio melihat, menoleh ke arah karyawan pabrik yang sedang pada berdiri bekerja. Tapi apa yang dilihat si Rio? Kaki semua karyawan yang bekerja di dalam ruangan itu gak ada satupun yang napak ke lantai pabrik. Gak ada satupun kaki yang napak. Kaget bukan main si Rio. Si Rio lagi jongkok, dia pegang tuh korek api. Dia liatin tuh kaki orang-orang yang kerja. Dia diam sambil terus liatin tuh kaki yang kerja. Badannya benar-benar gemetar si Rio. Shock. Lihat kaki-kaki orang yang kerja itu ngambang. Gak napak ke lantai. Benar-benar gak napak ke lantai. Kaki semua orang yang bekerja gak ada yang napak ke lantai. Kaget si Rio. Takut si Rio. Dia cuma jongkok pegangin tuh korek api. Sambil terus terpaku melihat ke arah kakinya para karyawan. Gemeteran. Sampai saking kuatnya gemeteran si Rio, tuh meja sampai ikut bergetar. Yo, kenapa sih lo yo? Badan kok gemeteran kayak gitu?
Tapi si Rio gak nyaut-nyaut. Mungkin karena masih shock, terpaku ke arah kaki-kaki karyawan yang bekerja. Akhirnya karena penasaran si Tata, ikut jongkoklah dia. "Yo, apa sih?" kata si Tata ini. Si Rio cuman pegang kepala si Tata. Dia pegang kepala si Tata, dia arahin dah tuh kepala si Tata. "Lo lihat, tak? Apaan? Lo lihat tuh kaki-kakinya. Kaki apa, yuk? Itu kaki karyawan, lo lihat." Akhirnya si Tata pun menolehkan ke arah kaki-kakinya karyawan. "Apaan sih? Lo liatin kaki orang, kurang kerjaan amat. Lo lihat, ada yang napak kagak?" Akhirnya si Tata pun kaget. "Ya Allah, yuk, gak salah. Kenapa kok kaki mereka gak pada napak gitu kan?" Itu sambil jongkok dua orang tuh. "Ya itulah, takut gua. Ini itu orang apa setan?" Akhirnya apa? Lagi asik mereka sambil ketakutan. Lihatin tuh kaki-kaki yang karyawan lagi pada kerja. Tiba-tiba ada yang ngetuk meja, ngegebrak meja, brak gitu kan. Kagetlah si Rio sama si Tata, langsung nengok ke atas. Mereka langsung menengok ke atas, ada apa? Si orang yang tadi duduk di meja sebelah, meja sana gitu kan, yang disangka sebagai mandor tuh ruangan, itu berdiri tepat menoleh ke arah mereka, ngegebrak mejanya si Tata dan si Rio. Dan yang bikin takut sama si Tata dan si Rio, orang yang tadi mereka tanya waktu ngegebrak meja, ngelihat ke si Tata dan si Rio yang lagi jongkok di bawah meja. Begitu mereka lihat, muka dari seorang itu matanya nggak ada. Matanya kosong, cuma lubang hitam. Dan dari lubang hitam itu keluar darah hitam yang berbau busuk. Tata dan Rio saking kagetnya mereka sontak berdiri, kepalanya kejedot meja. Tuh gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi karena mereka takut, rasa sakit udah mereka rasakan. Mereka langsung lari terbirit-birit keluar dari dalam ruangan itu. Begitu sambil mereka berlari ketakutan, mereka menoleh ke dalam ruangan. Orang-orang yang tadinya ada di dalam ruangan, 20 orang yang dihitung sama si Tata dan Rio, yang semuanya sedang bekerja. Begitu si Tata dan Rio keluar dari dalam ruangan sambil berlari, dia menengok ke belakang. Gak ada orang satupun di dalam ruangan itu. Gak ada orang satupun. Karena takut, Tata dan Rio lari sekencang-kencangnya, kocar-kacir mereka. Benar-benar ketakutan. Ketika mereka sedang berlari di arah depan, ada si satpam yang tadi nyambut mereka dan nganterin mereka ke ruangan sedang berdiri membelakangi Tata dan Rio. "Yuk, satpam yang tadi, yuk, kita minta tolong aja sama dia," gitu kan, sambil lari tuh. Akhirnya mereka lari tuh, nyamperin ke si satpam. Jarak yang mestinya cuma sebentar, dekat, tapi dirasa sama si Tata dan Rio, mereka berlari seperti sangat jauh. Kaki mereka seperti berjalan di tempat, seperti berlari di tempat. Seperti jauh banget ke arah si satpam itu. Akhirnya si Tata dan si Rio sekuat tenaga berlari, nyamperin tuh satpam. Begitu semakin mendekat, si satpam itu berbalik, menoleh ke arah si Tata dan si Rio. Dan apa? Kondisi muka si satpam itu sama seperti orang yang tadi dalam pabrik. Matanya dua-duanya nggak ada, kosong matanya, cuman bolong doang. Dan sama juga dari arah lubang mata itu keluar darah hitam mengalir. Dan benar-benar berbau busuk. Sampai si Tata dan Rio benar-benar ketakutan, benar-benar syok. Sampai mereka pun putar arah lagi, mereka lari. Gak jelas mau lari kemana, yang penting mereka lari ninggalin tuh tempat. Akhirnya setelah berlari sekian lama, mereka sampailah di dekat gudang tempat kerjanya si Erwin. Begitu sampai di dekat gudang, si Tata dan si Rio sambil ngos-ngosan, mereka berhenti sambil jongkok. Ngos-ngosan kecapean setelah berlari sekian lama. Hari si Rio mulai buka suara. "Tak, ini benar-benar dah. Masa kita kerja sama setan? Kita mesti cepat-cepat keluar dari ini lokasi, tak? Kita mesti cepat-cepat keluar. Gua gak tahu sampai berapa jam lagi kita di sini, gak tahu apa yang terjadi ke kita. Keluar sih keluar, yo. Tapi masalahnya, si Erwin di mana? Dari tadi kita gak nemuin si Erwin. Gua takut terjadi apa-apa sama si Erwin." Akhirnya sambil mereka ngaso, mereka berhenti istirahat sebentar, mulihin tenaga. Karena sekian lama mereka berlari. Mereka benar-benar kecapean. Akhirnya mereka terduduk di atas tanah. Terduduk karena benar-benar kecapean. Napas mereka benar-benar ngos-ngosan. Akhirnya si Tata bilang, "Yo, bukannya si Erwin kerjanya di gudang, yo?
Iya sih di gudang. Bukannya ini yuk gudangnya. Oh iya ya, ini kan gudangnya. Ini kan gudangnya waktu itu kita lari-lari ngejar tuh anak-anak cebol kan. Iya, ini kan tempat kerjanya si Erwin. Ayo dah, kita samperin si Erwin dah. Gua khawatir banget sama si Erwin nih. Akhirnya si Tata dan si Rio nyamperin ke gudang kan. Walaupun mereka kecapean, tapi karena khawatir sama si Erwin, mereka langsung berjalan ke arah gudang itu. Sampai di depan pintu gudang, manggil-manggil si Erwin gak nyaut-nyaut. Win, Win gitu kan. Sambil teriak-teriak. Digedor-gedor tuh pintu gudang. Win, Win gitu. Tapi gak ada yang nyaut dari dalam. Waduh, Tak, gimana dong? Si Erwin kemana? Bukan si Erwin di gudang kerjanya. Iya, tapi ini di gudang kok kayaknya terkunci. Ketika mereka melihat ke arah lubang kunci ada di sana tuh. Jadi tuh kuncinya lo putar aja dah. Dibuka dah tuh kunci. Pintu terbuka. Kret, ditarik sama si Rio. Pintu terbuka. Blak! Apa? Si Erwin pingsan tadi. Kepalanya ngebentur lantai. Karena memang posisi si Erwin pingsan, dia bersandar ke arah pintu. Erwin pingsan. Win, kenapa lo Win? Kagetlah si Tata sama si Rio. Lihat si Erwin pingsan. Digoncang-goncang lah tubuh si Erwin tuh sama si Tata sama Rio. Win, bangun Win. Lo kenapa pingsan di sini Win? Win, Win gitu kan. Digoyang-goyang tuh badan si Erwin. Akhirnya setelah digoyang-goyang sama si Tata dan si Rio, Erwin mulai siuman. Gitu kan si Erwin tuh. Begitu membuka mata. Aduh, Tak, ya Allah, untung lo kesini. Emang kenapa Win? Wah, bener-bener ini gak beres. Kita keluar dari sini. Keluar dari sini. Gua gak mau lama-lama di sini, kata si Erwin. Akhirnya dipangkul lah tuh si Erwin sama Tata dan Rio. Karena kondisi si Erwin belum terlalu pulih. Masih lemas setelah dia pingsan. Masih lemas. Akhirnya si Tata dan si Rio berjalan membopong si Erwin. Berusaha secepat mungkin untuk keluar dari lingkungan pabrik itu. Mereka berjalan perlahan-lahan sambil bopong si Erwin. Lah Win, lo makan apa sih? Ini badan berat amat sih gitu. Kata si Rio ini. Udahlah Tio, jangan banyak ngomong. Gua takut bener nih. Gua gak mau lama-lama di sini. Kita cepat-cepat keluar. Ini pabrik gak beres. Ini pabrik bener-bener gak beres. Ayo kita cepetan keluar gitu kan. Akhirnya mereka bertiga berjalan mengelilingi tuh pabrik. Susah untuk menemukan jalan keluar. Jalan waktu mereka masuk. Mereka berjalan ke arah waktu mereka masuk. Itu bukan jalan. Tertutup sama ruangan. Akhirnya ada setengah jam lebih mereka berputar-putar di dalam lokasi pabrik. Dan orang-orang yang tadinya ada di dalam lokasi pabrik gak ada satu orang pun. Selama mereka berjalan mengitari itu pabrik, mereka gak pernah bertemu sama satu orang pun. Dan yang tadinya lampunya pada nyala semuanya gelap. Gak ada satupun lampu yang menyala. Semakin ketakutanlah mereka bertiga. Setelah setengah jam lebih mereka berjalan mengitari lokasi pabrik. Akhirnya mereka melihat satu lorong gelap. Ya, mungkin itu yuk jalan keluarnya yuk, kata si Tata. Ya udahlah kita ke sana aja. Mereka berjalan terus ke arah sana. Begitu mereka berjalan menyusuri lorong gelap itu, ternyata benar. Lorong gelap itulah yang mengarah keluar ke tempat mereka masuk tadi. Padahal lorong itu waktu mereka masuk nggak ada. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Entah pandangan mereka dibutakan, ditutup pandangannya atau apa. Tapi lorong yang sebenarnya tadinya nggak ada, tiba-tiba mereka melihat lorong itu. Mereka langsung keluar dari dalam lorong itu dan langsung keluar masuk ke dalam pekarangannya pabrik. Mereka langsung berlari ke arah motor yang diparkir di depan tuh kantor satpam, tempat satpam, pos satpam. Mereka berlari tertatih-tatih sambil terus bopong si Erwin, Tata Mario ini. Sesegera mungkin mereka ingin cepat-cepat pulang keluar dari dalam lingkungan pabrik itu. Nah, begitu mereka sampai ke dekat motor, tanpa banyak omong lagi, si Rio kan langsung tancap gas tuh. Begitu pintu gerbang terbuka, Rio sama Tata langsung lari ke motor. Si Rio langsung tancap gas. Nah, si Tata yang duduk paling belakang, yang dibonceng paling belakang, dia menoleh ke arah belakang. Melihat si Pak Gatot masih ada, menggupai-gupai ke arah mereka bertiga. Dan di tangan kirinya, si Pak Gatot ini menenteng sesuatu. Dan di penglihatannya Tata, ya ditenteng oleh si Pak Gatot. Ternyata apa? Kepala orang. Kepala manusia. Yo, yang cepet yo. Gua udah gak mau lihat lagi di sini. Gua gak mau lama-lama di sini. Cepet yo. Itu motor tancap gas. Digaspol sama si Rio. Mereka lari ngibrit tuh motor dari arah pabrik. Langsung keluar menuju jalan raya. Si Rio bawa motor bener-bener
Kayak orang kesetanan. Pembalap liar mah kalah dah sama si Rio. Saking takutnya tuh motor bener-bener di gaspol banget dah. Gak peduli mau nabrak apa yang penting mereka cepat-cepat keluar dari lokasi pabrik. Nah, akhirnya setelah berjalan cukup lama tuh motor, tiba-tiba motor tuh mati, bensin habis. Nah apa sih yo? Mati oi, biar bensin kayaknya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah keluar dari tuh pabrik. Aduh, ya Allah ya Robi, kenapa sih kita apes banget kayak gini sih? Kita ini punya dosa apaan sih? Kata si Tata ini. Udahlah Tak, gak usah banyak ngomong, gua capek. Win, lo ngomong dong. Si Erwin, molor si Erwin. Mungkin karena memang capek habis pingsan, ketakutan, badan lemas, molor tuh si Erwin. Pantesan dari tadi gak ngomong-ngomong. Lagi ngorok aja tuh sambil meluk si Rio. Ya Allah, Win, lo mah orang pada ketakutan, lo malah molor. Bangun dong, bangun gitu kan. Kata tadi si Erwin, siuman kan. Di mana kita nih? Udah keluar kita dari pabrik. Alhamdulillah, keluar juga tuh dari pabrik. Loh, kok kita malah berhenti di sini sih? Bukannya kita berhenti di rumah? Bensin habis, lo lihat tuh. Oh iya ya, bensin habis. Gimana dong? Udahlah, kita ngaso dulu sebentar dah. Akhirnya mereka ngaso tuh, duduk di pinggir jalan. Napas ngos-ngosan, badan capek, pikiran syok. Mereka beristirahat di pinggir jalan. Setelah mereka beberapa jam mengalami teror-teror mistis, mengalami kejadian-kejadian ganjil di lokasi tempat mereka bekerja. Singkat cerita, setelah si Tata, Rio, dan Erwin beristirahat di pinggir jalan, mereka akhirnya dorong tuh motor nyari-nyari warung bensin. Nah, setelah ada sekitar 100 meter mereka dorong tuh motor, mereka berjalan sambil dorong tuh motor. Akhirnya ada tuh warung bensin. Wah, cepet-cepet tuh lah didorong. Yuk, warung yuk, ada bensin kayaknya tuh. Cepet-cepet tuh. Setelah sampai tuh depan warung, beli bensin, langsung dah tuh nyalain lagi motor, berangkat lagi mereka pulang. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di kosan. Mereka turun dari motor, langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Erwin, Tata, dan Rio sambil duduk berpikir, kenapa? Kenapa semua ini mesti kami yang mengalami? Kenapa semua ini mesti terjadi? Apa salah kami? Di pikiran si Erwin, Tata, dan Rio. Nah, setelah mereka agak mulai tenang dari syoknya, dari rasa kagetnya, dari rasa takutnya, dari rasa capeknya, akhirnya si Erwin buka suara. Tak, yuk. Kenapa sih kok nasib kita kayak gini amat ya? Salah kita tuh apa sih? Kalau gua inget-inget, pertama kita liburan, nginep di hotel setan, pulang gua dikejar-kejar kuntilanak. Kemarin kita kerja, kita interview, gak taunya kita diteror setan. Kita kerjanya sama setan. Nah ini kita ini kenapa sih ya? Gak tahu juga lah Win. Mungkin emang nasib kita aja lah yang belum bagus. Ya mungkin juga sih. Tapi gua penasaran yo. Penasaran apa? Emang lo gak penasaran yo? Tak, itu sebenarnya pabrik apaan? Ya kita penasaran juga sih. Emang mau gimana gitu? Kata Sirio sama si Tata nih. Gimana kalau besok pagi kita cek aja tuh pabrik? Gua penasaran banget nih. Itu sebenarnya pabrik apa-apaan sih? Gua benar-benar penasaran. Tapi kita kesananya pagi-pagi biar gak diteror tuh sama tuh setan. Setelah mereka bertiga berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk pagi-paginya mengecek ke lokasi pabrik itu. Sebenarnya itu pabrik apa? Dan apa sebenarnya pabrik itu? Kita saksikan di video selanjutnya.